Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rangkaian traffic light. Kita akan menjelaskan membuat proyek ini step by step, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap terakhir kita membuat pemrogramannya dan mencoba melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara yang cepat dan mudah dalam membuat proyek traffic light ini, untuk itu pada tahap yang pertama ini kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan proyek traffic light ini. Jadi proyek traffic light yang akan saya buat pada kesempatan ini yaitu traffic light 4 ways atau 4 jalur. Proyek traffic light 4 cabang merujuk pada pengaturan sistem lampu lalu lintas di sebuah persimpangan yang memiliki 4 arah atau cabang. Pada persimpangan ini terdapat 4 jalan yang saling bertemu, dan setiap jalan dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki. Jadi ada 4 cabang ya yang akan kita buat. 4 cabang itu ada yang dari jalur dari barat, kemudian ada jalur dari timur, jalur utara, dan jalur selatan, di mana masing-masing jalurnya dilengkapi dengan sebuah traffic light ya. Traffic light yang ditandai dengan ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Dari gambar tersebut saya kembangkan jadi sebuah skematik yang terlihat pada gambar. Jadi masing-masing pin input-output yang digunakan pada sistem pengontrol atau Arduino yaitu terhitung dari pin 0 sampai dengan pin 11, di mana masing-masing pin ini terhubung ke kaki anoda pada sebuah LED. LED di sini saya pisahkan menjadi 4 jalur. Yang pertama untuk jalur barat yang ditandai dengan label 1, yaitu dari R1, Y1, dan G1. Kemudian untuk label timur, saya berikan angka 2, yaitu R2, Y2, dan G2. Dan utara saya berikan angka 3, yang ditandai dengan R3, Y3, dan G3. Dan terakhir yaitu di jalur selatan saya tandai dengan label 4, yaitu R4, Y4, dan G4. Nah, untuk jalur barat, masing-masing terhubung pada pin 0, 1, dan 2. Nah, untuk jalur timur, masing-masing terhubung dari pin 3, 4, dan 5. Kemudian untuk jalur utara, terhubung ke pin 6, 7, dan 8. Dan terakhir untuk jalur selatan, terhubung ke pin 9, 10, dan 11. Nah, jadi skematik ini adalah merupakan gambar rangkaian yang nantinya akan menjadi referensi atau acuan kita dalam mengembangkan programnya. Nah, bagaimana sih cara membuat program yang mudah? Saya di sini menggunakan tabel ya sebagai bantuan dalam mengembangkan programnya. Tabelnya terlihat seperti ini. Di tabel ini teman-teman ada beberapa kolom dan di dalamnya bisa berikan highlight yang menandakan bahwa lampu-lampu mana saja yang hidup ya, dan diberikan kondisi 1. Berarti untuk kondisi 1 itu berarti hidup, untuk kondisi 0 itu berarti lampunya mati ya. Nah, di sini ada 4 jalur. Keempat jalur itu adalah jalur barat, jalur timur, jalur utara, dan jalur selatan. Nah, di masing-masing jalur ini ada 3 lampu. Ada hijau, kuning, dan merah. Nah, tadi labelnya disesuaikan ya dengan label yang sudah diberikan pada skematik rangkaiannya. Di sini pada tahap kondisi awal sebelum kita masuk ke looping, saya menghidupkan semua lampu merah. Jadi semua lampu merah baik di sisi barat, di sisi timur, di sisi utara, dan sisi selatan, itu semua lampu merahnya menyala sebelum kita masuk ke looping. Kenapa semua lampu merah saya nyalakan? Karena lampu merah ini adalah lampu yang paling dominan. Untuk meringkas dalam membuat program, maka semua lampu merah di semua jalur ini saya aktifkan, yang ditandai dengan diberikan logic 1 dan di highlight dengan warna merah. Nah, kemudian setelah tahap awal ini baru kita masuk ke looping. Untuk delay ya ada beberapa tahapan ya, ada tahapan yang pertama sampai dengan tahapan yang ke-8. Kemudian pada tahapan yang pertama nih kita perhatikan, kita fokuskan dulu. Nah, pada tahapan yang pertama, lampu yang menyala itu adalah lampu kuning pada jalur barat yang beriringan dengan lampu merah. Lampu merah dan lampu kuning itu sama-sama hidup ya pada tahap yang pertama. Nah, kemudian di jalur lainnya pada jalur selatan ya,
Ini itu lampu hijau dan lampu kuning yang menyala ya. Kenapa lampu hijau dan lampu kuning yang menyala? Nanti akan kita dapatkan di tahap yang terakhir. Ini akan ngeluping ke tahapan yang pertama. Setiap peralihan dari lampu hijau ke lampu merah atau dari lampu merah ke lampu hijau itu akan selalu ditandai dengan adanya lampu kuning atau tanda hati-hati. Kan nanti akan kita perhatikan dari proses akhir, dari yang proses ke-8 ini nanti akan ngelupingnya ke sini. Kemudian di tahapan yang kedua maka ketika lampu hijau menyala ya di jalur barat, maka lampu merah berarti hidup ya di jalur lainnya, baik di jalur timur, jalur utara maupun jalur selatan. Nah, selanjutnya di tahapan yang ketiga, untuk perpindahan dari lampu hijau ke lampu merah di tepian barat, maka diawali dengan menyalanya lampu kuning sebagai tanda hati-hati. Nah, begitu juga ketika saya ingin mengaktifkan lampu hijau pada jalur timur, maka peralihan dari lampu merah ke lampu hijau ditandai dengan hidupnya lampu kuning secara bersamaan dengan lampu merah. Sehingga di tepian lain juga lampu merah masih aktif ya, yang ditandai dengan diberikan logic 1. Nah, begitu juga selanjutnya ke tahapan yang keempat. Nah, jadi aturan dari traffic light-nya itu yang pertama, ketika satu lampu hijau menyala di satu tepian, ya, baik di tepian barat, timur, utara, atau selatan, berarti di tepian lainnya, di sisi lainnya, lampu merah pasti hidup ya. Dengan kata lain, hanya satu lampu hijau yang boleh menyala. Nah, kemudian peralihan dari lampu hijau ke lampu merah, atau peralihan dari lampu merah ke lampu hijau, itu selalu ditandai dengan hidupnya lampu kuning sebagai tanda hati-hati. Nah, di sini kita perhatikan setiap ada peralihan dari lampu hijau ke lampu merah atau dari lampu merah ke lampu hijau pasti ada dua lampu kuning yang menyala. Nah, begitu selanjutnya pada step yang ke-8. Sehingga di step yang ke-8 nanti lampu hijau yang menyala adalah di tepian selatan. Nah, kenapa di sini diawali dengan lampu hijau menyala di tepian selatan? Dia nanti akan meluping dari proses yang ke-8. Nanti akan terlihat pada saat kita melaksanakan simulasi. Jika proses delay dari tahapan pertama sampai dengan tahapan ke-8 ini sudah selesai, di bagian paling bawah saya tandai dengan adanya lampu on dan lampu off. Lampu on berarti lampu yang mana saja yang menyala ya, pada masing-masing tahapan. Kemudian lampu off, lampu mana yang kita matikan ya. Lampu mana yang kita matikan dari proses sebelumnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di tahapan yang pertama, lampu yang dinyalakan adalah K1, H4 dan K4 ya. Kuning pada jalur pertama, hijau pada jalur keempat, dan kuning pada jalur keempat ya. Di sini nih Bapak Ibu yang sudah saya tandai. Ini berarti lampu-lampu yang kita nyalakan ya. Kemudian lampu mana saja yang perlu dimatikan? Lampu yang perlu dimatikan adalah lampu M4, lampu merah pada tepian selatan. Kenapa lampu merah dimatikan? Karena pada kondisi awal tadi lampu-lampu merah ini sudah diaktifkan ya. Maka untuk itu pada tahapan yang pertama lampu merah pada tepian selatan ya, yang di sini perlu kita matikan. Untuk itulah kenapa di sini lampu off hanya M4 ya. Jadi pada tahapan yang pertama nanti lampu yang dimatikan adalah lampu selatan ya, atau lampu M4. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, lampu mana saja yang akan kita aktifkan? Kita perhatikan dulu di sini. Lampu yang akan kita aktifkan adalah lampu hijau pada tepian barat yang diberikan dengan label H1. Pada skematik tadi saya berikan label dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Ada R1, ada Y1 dan R1. Nanti teman-teman silakan disesuaikan untuk labelnya. Kemudian lampu yang kita hidupkan yang lain adalah, kita fokuskan dulu. Nah, di sini ya. Dari 0 tadi, dari logic 0 di tahapan yang pertama. Sekarang di tahapan yang kedua harus kita aktifkan, diberikan logic 1. Maka lampu yang kita aktifkan yang lain adalah M4. Ya. Nah, kemudian lampu mana saja sih yang perlu kita matikan? Teman-teman perhatikan dulu dari step yang pertama ini, itu lampu K1. K1, kemudian M1, kemudian H4, dan K4. Ya, ini lampu yang perlu dimatikan pada step yang kedua. Nah, untuk itu step yang ketiga juga selanjutnya mengacu dari step yang kedua. Ya. Dari step yang kedua, lampu mana saja yang perlu kita hidupkan, yaitu ada nggak yang berubah gitu kondisinya. Ternyata ada. Ya. Lampu kuning pada tepian barat itu harus diaktifkan. Maka lampu kuning K1 diberikan label K1. Ya, K1 menyala. Nah, kemudian juga lampu kuning di tepian timur
itu diaktifkan, maka diberikan label K2. Maka lampu K1 dan K2 ini harus dihidupkan ya pada tahapan yang ketiga. Dan lampu mana saja yang perlu kita matikan? Nah, pada tahapan yang ketiga tidak ada lampu yang perlu dimatikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat. Ya. Caranya sama. Acuannya adalah, panduannya adalah di step sebelumnya atau di step yang ketiga ya, sampai dengan tahapan yang ke-8. Nah, nanti jika proses ini sudah selesai, kita tinggal mengembangkan programnya dari yang ini nih. Dari yang sudah kita buat, lampu mana saja yang perlu diaktifkan, lampu mana yang perlu dinonaktifkan, sehingga memudahkan kita dalam membuat atau dalam mengembangkan programnya. Inilah Bapak Ibu untuk video di part yang pertama sebelum kita mengembangkan program dan sebelum kita melakukan simulasi. Ya. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat ya sebagai acuan dalam mengembangkan proyek traffic light ya, yang menggunakan 4 jalur. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like dan komen di bawah, serta jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.